Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nanda Fredly dengan NIM B1B1230313. Di sini saya ingin mempresentasikan modus dan motif korupsi di lingkungan kepolisian Indonesia untuk memenuhi tugas UAS di mata kuliah Korupsi dan Pemerintahan. Baik, langsung saja untuk latar belakangnya sendiri, yaitu korupsi adalah masalah krusial yang masih menjadi tantangan besar bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Tindakan ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga merusak sistem hukum dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Dari berbagai kebijakan dan tindakan hukum yang telah diambil, korupsi di Indonesia masih menjadi masalah yang serius, yang merusak berbagai sektor termasuk di institusi kepolisian, yang seharusnya menjadi pelindung dan penegak hukum. Berdasarkan survei Transparency International tahun 2003, Indonesia menempati posisi yang rendah dalam indeks persepsi korupsi dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, dengan sektor kepolisian termasuk salah satu yang paling rawan korupsi. Kewenangan kepolisian yang luas dan terkadang tanpa batas pengawasan memberikan peluang besar terjadinya penyimpangan dan pelanggaran, termasuk korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Dengan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam modus dan motif korupsi yang terjadi di lingkungan kepolisian Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi praktik korupsi tersebut. Pemahaman ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan korupsi yang efektif di institusi kepolisian demi mewujudkan Polri yang bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat. Baik, untuk modus dan motif korupsi yang pertama yaitu penyalahgunaan wewenang atau abuse of power. Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk pelanggaran etika dan hukum yang paling berbahaya dalam institusi kepolisian. Tindakan ini terjadi ketika seorang polisi menggunakan otoritas atau kekuasaan yang dimilikinya tidak untuk menjalankan tugas secara profesional dan objektif, melainkan demi kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu yang memiliki hubungan kepentingan. Penyalahgunaan ini bisa diwujudkan dalam bentuk manipulasi proses hukum, penghambatan penyelidikan terhadap pihak tertentu, hingga upaya mengamankan atau menyelamatkan pelaku kejahatan dari jerat hukum. Salah satu kasus besar yang mencerminkan hal ini adalah skandal Joko Chandra, di mana sejumlah perwira tinggi Polri terlibat dalam memfasilitasi pelarian buronan internasional tersebut. Bahkan sampai membuat surat jalan palsu dan menghapus red notice dari sistem Interpol. Tindakan ini tidak hanya mencoreng nama institusi, tetapi juga menggambarkan betapa rentannya sistem hukum kita terhadap penyalahgunaan kekuasaan di tingkat elit. Yang kedua yaitu suap atau bribery. Praktik suap dalam lingkungan kepolisian mencerminkan bentuk nyata dari korupsi yang tidak hanya menciderai proses hukum, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum. Suap biasanya terjadi ketika seorang oknum polisi menerima sejumlah uang, barang, atau bentuk keuntungan lainnya dari pihak yang sedang berperkara, dengan tujuan untuk mendapatkan perlakuan istimewa dalam proses hukum. Praktik ini bisa berupa mempercepat penyelesaian perkara, menunda pemeriksaan, atau bahkan menghentikan proses hukum sama sekali. Salah satu contoh nyatanya adalah kasus pengadaan alat simulator SIM pada tahun 2011 yang menyeret nama dua jenderal polisi, yaitu Brigjen DP dan Irjen DS. Dalam kasus ini, mereka terbukti menerima suap dari pengusaha yang memenangkan proyek bernilai ratusan miliar rupiah. Suap semacam ini sangat berbahaya karena merusak objektivitas aparat, menciptakan ketidakadilan hukum, dan memperkuat budaya transaksional di dalam institusi yang seharusnya menjunjung tinggi integritas. Yang ketiga yaitu pungutan liar atau pungli. Pungli atau pungutan liar merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang paling
sering dirasakan langsung oleh masyarakat dalam interaksi sehari-hari dengan aparat kepolisian. Pungli terjadi ketika polisi meminta atau menerima uang secara tidak sah dari masyarakat dalam proses pelayanan publik, seperti pengurusan surat izin mengemudi atau SIM, proses tilang, pengurusan laporan kehilangan, dan sebagainya. Meskipun besarnya nominal yang diminta tidak terlalu besar, praktik ini menjadi sangat meresahkan karena dilakukan secara sistematis dan terus-menerus. Banyak masyarakat merasa terpaksa memberikan uang tambahan demi kelancaran proses atau untuk menghindari prosedur yang panjang. Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial, tetapi juga memperkuat persepsi negatif bahwa hukum hanya berlaku bagi mereka yang mampu membayar, serta mengikis rasa hormat terhadap institusi kepolisian. Yang keempat, yaitu markup anggaran. Markup anggaran adalah modus korupsi yang melibatkan penggelembungan nilai dalam proses pengadaan barang dan jasa. Praktik ini dilakukan dengan menaikkan harga barang atau jasa yang dibeli oleh institusi secara tidak wajar, sehingga terdapat selisih dana yang kemudian dinikmati oleh oknum tertentu. Salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan markup dalam pengadaan gas air mata di Polda Metro Jaya tahun anggaran 2022 dan 2023, di mana terdapat indikasi bahwa spesifikasi produk diarahkan hanya kepada satu perusahaan tertentu. Akibatnya, harga menjadi tidak kompetitif dan nilai pengadaan membengkak tanpa alasan rasional. Praktik ini sangat merugikan keuangan negara karena dana publik yang seharusnya digunakan secara efisien justru dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, serta mengurangi kualitas barang atau jasa yang diterima institusi. Yang kelima yaitu proyek atau kegiatan fiktif. Korupsi melalui proyek atau kegiatan fiktif merupakan salah satu modus lama, namun masih sering terjadi, terutama di tingkat satuan kerja seperti Polres atau Polsek. Dalam modus ini, oknum aparat membuat laporan kegiatan atau proyek seolah-olah telah dilaksanakan, padahal kenyataannya tidak ada kegiatan apapun yang dilakukan. Dana yang seharusnya digunakan untuk patroli, penyuluhan pelatihan, atau operasi pengamanan malah dicairkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi atau dibagi antar oknum. Laporan dibuat seolah-olah lengkap, dilengkapi dokumentasi palsu atau dibuat-buat, sehingga sulit untuk diverifikasi tanpa audit yang ketat. Korupsi semacam ini sangat membahayakan karena selain merugikan negara, juga berpotensi menciptakan situasi di mana masyarakat kehilangan perlindungan dan layanan yang semestinya mereka dapatkan. Yang keenam yaitu penggelapan barang atau uang sitaan. Penggelapan barang bukti adalah salah satu bentuk penyimpangan yang sangat serius dalam proses penegakan hukum. Dalam banyak kasus, barang bukti seperti narkoba, uang tunai, kendaraan, atau barang berharga lainnya yang seharusnya disimpan sebagai bukti di pengadilan malah disalahgunakan oleh oknum polisi. Ada yang menggunakan untuk keperluan pribadi, ada pula yang menjualnya kembali di pasar gelap demi keuntungan finansial. Kasus semacam ini beberapa kali terungkap dalam operasi tangkap tangan atau hasil investigasi internal, yang menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan menjadi celah besar bagi terjadinya penyimpangan. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi merusak seluruh proses peradilan, karena menghilangkan bukti penting yang dibutuhkan dalam persidangan. Motif yang ketujuh yaitu jual beli jabatan dan kenaikan pangkat. Praktik jual beli jabatan merupakan bentuk korupsi yang sangat merusak sistem tata kelola organisasi dalam tubuh Polri. Dalam sistem yang sehat, promosi dan rotasi jabatan seharusnya dilakukan berdasarkan kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang baik. Namun dalam praktiknya terdapat dugaan bahwa sejumlah posisi strategis di institusi kepolisian bisa didapatkan dengan membayar sejumlah uang kepada atasan atau pihak tertentu. Hal ini menjadikan sistem yang seharusnya berbasis meritokrasi berubah menjadi sistem patronase yang berbahaya. Akibatnya, mereka yang benar-benar kompeten justru tersingkir, sementara mereka yang memiliki modal finansial atau koneksi politik bisa melaju tanpa hambatan. Dalam
jangka panjang, ini sangat merusak profesionalisme dan kinerja institusi kepolisian. Yang kedelapan, yaitu diskriminasi penanganan kasus. Diskriminasi dalam penanganan kasus oleh aparat kepolisian sangat mencederai prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Hal ini terjadi ketika polisi memberikan perlakuan berbeda terhadap kasus berdasarkan siapa pelakunya, seberapa besar pengaruhnya, atau apakah terdapat tekanan politik atau imbalan finansial di baliknya. Dalam banyak kasus, pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan atau kekayaan bisa mendapatkan perlindungan khusus, bahkan sampai dilepaskan dari jerat hukum. Kasus Joko Chandra kembali menjadi contoh nyata bagaimana aparat penegak hukum bisa melayani kepentingan pribadi buronan kelas kakap, hingga membuat surat jalan dan memfasilitasi pelariannya. Praktik semacam ini menciptakan ketimpangan hukum dan memperparah ketidakpercayaan publik terhadap lembaga kepolisian. Yang kesembilan yaitu noble cause corruption. Noble cause corruption merupakan bentuk korupsi yang sering kali dianggap ringan karena dilakukan atas nama kepentingan organisasi atau operasional, bukan untuk memperkaya diri sendiri secara langsung. Dalam konteks kepolisian, ini bisa terjadi ketika aparat menerima uang dari masyarakat dengan alasan untuk membeli bensin, makan saat operasi, atau kebutuhan logistik lainnya. Meskipun niatnya dianggap mulia, yaitu untuk mendukung pelaksanaan tugas. Praktik ini tetap termasuk dalam kategori gratifikasi yang dilarang hukum. Jika dibiarkan, kebiasaan ini akan menjadi pembenaran atas penerimaan uang dari luar sistem yang sah, dan pada akhirnya melemahkan disiplin serta ketertiban internal di tubuh institusi. Yang 10 atau yang terakhir yaitu slippery slope atau gratifikasi kecil yang berulang. Korupsi seringkali tidak muncul secara tiba-tiba dalam bentuk besar, melainkan bermula dari kebiasaan kecil yang terus berulang dan dibiarkan. Gratifikasi kecil seperti uang rokok, hadiah kecil, atau ucapan terima kasih dalam bentuk barang dari masyarakat kepada polisi bisa menjadi awal dari praktik korupsi sistematik. Awalnya dianggap hal biasa atau bentuk penghargaan atas pelayanan, tetapi seiring waktu, ini menjadi norma tidak tertulis yang wajib diikuti. Polisi akan merasa berhak menerima imbalan meskipun hanya menjalankan tugasnya. Dalam jangka panjang, praktik seperti ini membentuk budaya korupsi yang mengakar kuat di lingkungan kerja, sulit dihilangkan, dan membahayakan etika serta profesionalisme anggota kepolisian. Baik, untuk strategi mengatasi modus dan motif korupsi tersebut, yaitu yang pertama, penguatan pengawasan internal. Untuk memastikan terciptanya pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan internal secara menyeluruh. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menempatkan personel provos di setiap ruang pelayanan agar dapat secara langsung melakukan pengawasan terhadap praktik pelayanan publik yang berlangsung, sehingga potensi pelanggaran seperti pungutan liar dapat dicegah sedini mungkin. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan teknologi modern seperti pemasangan CCTV di berbagai titik strategis dalam ruang pelayanan publik, serta pengembangan aplikasi pelaporan berbasis online akan sangat membantu dalam memantau aktivitas petugas secara real-time. Sistem ini juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan dengan melaporkan dugaan pelanggaran secara cepat, mudah, dan aman. Yang strategi kedua yaitu penegakan hukum dan sanksi tegas. Penegakan hukum terhadap pelaku pungli atau pungutan liar harus dilakukan secara konsisten, adil, dan tanpa pandang bulu, guna menumbuhkan efek jera dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Sanksi yang dijatuhkan harus mencakup aspek pidana maupun pelanggaran kode etik profesi, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat bagi anggota yang terbukti melakukan pelanggaran secara berulang. Dalam hal ini, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli memiliki peran strategis dan penting untuk terus aktif melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di berbagai instansi pelayanan publik. Setiap laporan dari masyarakat
harus ditindaklanjuti secara cepat, transparan, dan akuntabel, sehingga tidak ada ruang untuk praktik pungli berkembang dengan sistem pelayanan publik. Untuk strategi yang ketiga yaitu pembinaan mental anggota. Untuk membentuk karakter anggota Polri yang berintegritas dan profesional dalam menjalankan tugas, perlu dilakukan pembinaan mental dan pelatihan secara berkelanjutan. Kegiatan ini mencakup penanaman nilai-nilai dasar anti korupsi, kejujuran, tanggung jawab, serta semangat melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Pelatihan ini harus bersifat sistematis dan terstruktur agar dapat menjangkau seluruh anggota di berbagai tingkat, dari level operasional hingga pimpinan. Selain itu, perlu diciptakan lingkungan kerja yang kondusif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, sehingga setiap anggota memiliki dorongan internal untuk bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi etika kepolisian dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Pembinaan mental yang kuat akan menjadi fondasi utama dalam menciptakan institusi kepolisian yang bersih dan dipercaya masyarakat. Untuk strategi yang keempat, yaitu peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi merupakan langkah krusial dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Upaya ini mencakup semua aspek pelayanan publik dan proses internal, mulai dari tahap rekrutmen anggota, sistem promosi jabatan, hingga penanganan berbagai perkara hukum. Dalam hal rekrutmen, proses seleksi harus dilakukan secara objektif, terbuka, dan bebas dari praktik suap atau nepotisme, sehingga hanya calon-calon terbaik yang terpilih berdasarkan kompetensi dan integritas. Untuk promosi jabatan, mekanisme penilaian kinerja dan prestasi harus dilakukan secara profesional, dengan indikator yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara dalam penanganan perkara, setiap proses hukum harus dilakukan secara transparan, adil, dan tidak tebang pilih, baik terhadap masyarakat umum maupun terhadap anggota Polri sendiri. Penggunaan sistem digital dan pelaporan terbuka kepada publik secara berkala dapat memperkuat upaya transparansi tersebut dan menjadi instrumen kontrol sosial yang efektif. Untuk strategi yang terakhir yaitu mendorong pelaporan masyarakat atau public complaint. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan tindakan penyimpangan oleh aparat kepolisian perlu terus didorong sebagai bagian dari upaya mewujudkan institusi yang bersih dan bertanggung jawab. Untuk itu, dibutuhkan sistem pelaporan masyarakat atau public complaint yang mudah diakses, transparan, dan responsif terhadap setiap aduan yang masuk. Selain itu, jaminan perlindungan terhadap pelapor merupakan aspek krusial yang tidak boleh diabaikan. Masyarakat harus merasa aman, terlindungi, dan tidak takut menghadapi intimidasi, ancaman, atau bentuk represi lainnya ketika menyampaikan laporan. Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan jalur pelaporan yang anonim, mekanisme perlindungan hukum bagi pelapor, serta adanya jaminan bahwa setiap laporan akan ditindaklanjuti secara objektif dan profesional. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelaporan akan membantu menekan praktik penyimpangan dan menjadi kontrol sosial yang sangat efektif bagi institusi Polri. Baik, dari kesimpulannya, korupsi di lingkungan kepolisian Indonesia masih menjadi persoalan yang serius yang merusak integritas institusi Polri dan menurunkan kepercayaan publik. Modus yang sering terjadi mencakup penyalahgunaan wewenang, suap, pungutan liar, markup anggaran, proyek fiktif, penggelapan barang bukti, jual beli jabatan, diskriminasi kasus, gratifikasi kecil yang berulang, hingga noble cause corruption. Motifnya beragam, mulai dari kepentingan pribadi, mempercepat birokrasi, menghindari sanksi hukum, hingga mengejar jabatan strategis. Lemahnya pengawasan, budaya permisif, kebutuhan ekonomi, dan kurangnya transparansi turut memperburuk keadaan. Oleh karena itu, penanggulangan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh melalui pengawasan internal, penegakan hukum yang tegas, peningkatan akuntabilitas, pembinaan mental anggota, serta keterlibatan aktif masyarakat dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat. Polri dapat menjadi institusi yang bersih, profesional, dan kembali dipercaya oleh masyarakat. Baik, itu tadi adalah presentasi saya
dari motif dan modus korupsi di institusi kepolisian. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.